Jadi dalam sebuah penglihatan itu saya katakan tadi ada kerinduan untuk mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus itu. Nah, tetapi saya menemukan kendala. Kenapa? Karena tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Yesus selain Alkitab. Tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Yesus selain Alkitab. Ya. 4 tahun 6 bulan di penjara. Ya, kenapa? Karena saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada cinta mula-mula. God Lovers, kembali lagi di talk show Diaspora TV dengan Bapak Rusli Monoarfa. Sebelumnya, saya mau ingatkan untuk dapat mensubscribe di Diaspora TV channel ini dan juga like video ini. Anda juga dipersilahkan untuk memberikan saran ataupun komen pada kolom komen di bawah ini. Baik Pak Rusli, kita masuk di dalam segmen yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Sesudah Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti yang tadi Anda ceritakan, walaupun saat itu Anda masih taat beragama, bahkan saat persiapan mau sholat, Anda dibawa mengalami penglihatan tentang Yesus yang disalib. Nah, sudah ada kerinduan untuk mempelajari siapa pribadi Yesus itu. Nah, menyelidiki tentang Kristus dan iman Kristiani. Bisa Anda ceritakan mengenai proses itu? Ya, terima kasih. Jadi dari perjumpaan dalam sebuah penglihatan itu, saya katakan tadi ada kerinduan untuk mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus itu. Nah, tetapi saya menemukan kendala. Kenapa? Karena tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Yesus selain Alkitab. Ini buku yang paling akurat yang berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, kendalanya di mana? Karena saya sepertinya sulit untuk mendapatkan Alkitab. Di mana dapat Alkitab? Nah, itu di yang tengah lingkungan saya akan yang ceritakan begini. Sebetulnya kalau mau beli juga boleh di toko buku. Oke. Cuman memang kami diajarkan tidak dianjurkan untuk membaca ini. Ya kan? Iya. Tidak dianjurkan untuk membaca ini. Jadi untuk mendapatkan dan apalagi membaca Alkitab ini sebuah masalah. Iya. Kalau zaman kini kan bisa di-download ya di Android. Tapi dulu kan kita harus punya Alkitab fisik. Iya. Nah, karena apa? Karena saya takut sama papa, ayah saya. Nanti kalau kedapatan saya baca Alkitab bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak Martin. Bukan dicambuk lagi itu ya? Iya, karena Wah, apa? bisa digantung gitu Pak. Karena itu ini sebuah masalah. Ya. Sementara saya harus mendapatkan Alkitab untuk mengenal siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Kalaupun ada sumber lain di luar Alkitab, ya saya tidak mau karena ini sumber paling akurat. Iya. Maka apa yang terjadi? Saya harus mengumpulkan dulu keberanian. Keberanian mengumpulkan dulu mengumpulkan dulu alasan begitu ya. Iya. Kenapa, dasar apa saya harus baca Alkitab. Supaya nanti ketika ayah saya tanya kenapa kamu baca Alkitab, saya punya dasar. Ya. Maka Tuhan berikan saya hikmat. Ya, ada 3. Kenapa saya harus baca, mendapatkan Alkitab dan membacanya. Yang pertama karena alasan rukun iman, ya di Islam itu kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu ada 5,
Rukun iman itu ada 6. Maka Oke. rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi harus percaya. Karena tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya. Cuman masalahnya kami tidak dianjurkan untuk membaca. Bahkan ada opini yang dibentuk di luar sana bahwa Alkitab hari ini palsu. Sudah dipalsukan. Sudah dipalsukan. Karena Dan itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. ya, itu yang selalu saya bilang sama teman saya di SMP itu, Semi Dengawa ya. Tapi kalau ketika diminta mana yang asli, ya, kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, di bagian mana yang dipalsukan, ya saya tidak bisa membuktikan ya. Ya. Nah, kemudian karena alasan rukun iman yang ketiga, ini alasan yang pertama. Yang kedua, ya saya bersyukur punya Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan apresiasi kepada kepada Alkitab. Kepada Alkitab. Ya. Secara khusus misalnya di dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Di sana dikatakan wa bukan atai. Al-Maidah 51 itu ya? Oh, itu bukan. mantan Itu beda lagi gubernur ya. itulah. Jadi Al-Maidah 46 itu dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata kami berikan Injil. Di dalam Injil, di dalamnya fihi hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Ya, ada Jadi petunjuk. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Injil ada Ya, petunjuk. Nah, itu ada petunjuk. Ya. Ya. Bukankah hidup ini kita memerlukan petunjuk kan? Betul. Ya. Nah, saudara sebutkan saja apa kebutuhanmu. Ya. Maka saya akan katakan Alkitab adalah petunjuknya. Ya. Bukan cuma petunjuk tapi juga wanurun. Ya. Dan cahaya yang menerangi. Jadi ada terang. Ya, terang itu artinya jelas. Maka di sini semua jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Di sini jelas. Ya. Apa yang saat ini terjadi semuanya sudah dijelaskan di dalam Alkitab, dalam Injil. Nah, karena itu ini salah satu yang alasan yang kedua. Ya, alasan yang ketiga, ya cukup 3 alasan saja. Itu surat Yunus 94, surat ke-10. Dikatakan jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami Allah turunkan ya dari surga, ya Allah turunkan. Kalau kita ragu begitu, tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Itu disuruh merujuk bertanya, ya pada disuruh kitab-kitab bertanya sebelum Al-Quran. Ya, disuruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum Islam, sebelum Quran. Berarti Kitab apa itu ya? Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Ya, siapa mereka itu? Ya Al-Quran selalu bilang Yahudi dan Nasrani. 3 dasar inilah maka saya berani baca Alkitab. Artinya kalau ayah saya kedapatan saya baca Alkitab, saya punya dasar. Ya. Jadi ini kerinduan. Ya. Kemudian saya memberanikan diri untuk membaca. Itu diperoleh dari mana? Beli atau ada teman memberikan? Jadi ada teman saya namanya Alex Swatimena. Bapak Alex Swatimena. Ya, orang Ambon ini ya? Ya, tapi dia juga orang dari Poso. Sekarang beliau ada di Manado dan mungkin sedang menyaksikan tayangan ini ya. Baik. Nah, dia memberikan Alkitab pertama kali kepada saya dengan sedikit keraguan, Pak. Ya, jadi sebuah Alkitab. Mau diapain nih Alkitab ya? Dia kasih Alkitab, lalu kemudian ada namanya. Kenapa saya katakan ragu? Belakangan saya tanyakan, kenapa itu terjadi? Dia tulis nama, terus ada tip X. Nah, saya katakan kenapa ditulis nama, terus ada tip X? Waktu dia berniat mau kasih ke saya, ditegur sama papanya, hati-hati kamu gitu loh. Gitu kan? Nah, itulah Alkitab yang pertama saya baca. Dan waktu saya menemukan, saya membaca, saya menemukan. Ada banyak yang saya temukan. Saya mulai membaca
yaitu Kejadian, Keluaran, ya, kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi tanpa ada yang menuntun Bapak, Ya. Bapak membaca sendiri Ya, secara saya, pribadi ya, baca secara diam-diam. dan menemukan Ya. banyak hal-hal yang Betul. menarik. di dalam. Kalau saya kemana-mana saya bawa Alkitab, saya bungkus sama koran, Oh, gitu kan? padahal cukup besar itu ya. Yang sedang, yang kecil. Oh, Ya. ya. Jadi saya bawa itu, saya baca. Kayaknya Perjanjian Lama itu tidak begitu menarik. Hmm. Saya langsung loncat pada Perjanjian Baru. Oke. Di Perjanjian Baru saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hmm. Matius, Markus, Lukas ini bagi saya tidak begitu menarik. Hmm. Yang paling menarik adalah Injil Yohanes. Ah. Ya. Ya. Karena dia bicara bukan dari silsilah Yesus. Tapi dia bicara dari keilahian Yesus. Hmm. Nah, saya mulai menemukan Yohanes 4 ayat 2 Yohanes 5 ayat 24. Hmm. Ada 3 hal yang terjadi bagi setiap orang yang percaya pada perkataan Yesus. Pertama, memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, tidak turut dihukum. Yang ketiga, telah berpindah dari alam maut kepada hidup. Hmm. Ada banyak orang tertarik sama Yohanes 3 ayat 16. Tapi saya melewati itu, saya tidak terlalu tertarik pada ayat itu. Ya. Terus saya baca, saya tertarik banget dengan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Ya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa ayat ini. Saya baca, saya renungkan. Wah, ini yang saya cari nih. Bukankah ini yang didoakan tiap ya, hari? Ini Gitu ya? petunjuk, ini petunjuk. Hmm. Ya, ini petunjuk karena memang saya sedang Tunjukkanlah mencari. jalan. Ya, Ya. memang saya sedang mencari petunjuk. Ya, Ya. saya berdoa 17 kali dalam sehari itu. Sehari. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, ini jalan yang lurus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini jawabannya. Ini begitu ya? jawaban, ini petunjuk. Ya, ini yang disebut dengan hidayah. Hmm. Jadi saya jadi Kristen itu dapat hidayah, Pak Martin. Iya, iya. Puji Hidayah Tuhan. ini yang benar karena sesuai Quran hidayahnya ada di sini. Iya. Ya, di Injil ini. Ya. Ya. Terus saya baca, saya tambah lagi Kisah Rasul karena Kisah Rasul kan ditulis Ya. oleh Lukas. Ya. Saya telah menemukan Kisah 4:12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu kita diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus. Iya. Tapi lagi-lagi saya tidak langsung jadi Kristen. Hmm. Karena melepaskan iman Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Baik. Terjadi sebuah peperangan antara logika dan hati nurani. Pergumulan batin Ya. tanpa ada yang membimbing. Ya. Ini luar biasa, Pak. Artinya kuasa Roh Kuduslah yang membimbing Bapak menemukan ayat-ayat ini, lalu kemudian Bapak masuk di dalam pergumulan batin Ya. itu. Ya. Ini sampai pada saya berada dalam kebimbangan yang dalam. Hmm. Antara mana nih? Mau pilih kitab suci yang lama atau Alkitab? Iya. Terjadi peperangan antara logika dan hati nurani. Hati saya berkata ini kebenaran. Ini Iya. kebenaran. Tapi logika saya berkata itu kan palsu. Itu kan sudah dikodok. Belum lagi kalau memikirkan resikonya. Ya. Apa yang terjadi? Saya jadi pasif. Oh. Ya. Saya jadi pasif untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Hmm. Tetapi tidak jadi ateis. Saya mengimani ada Tuhan. Ya. Maka sekarang saya mau berdoa kepada Tuhan dengan cara saya. Hmm. Bukan dengan cara agama. Sejak saat itu jadi Bapak pasif untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama Ya. di agama Bapak yang Ya, lama. betul. Hmm. Dan saya mulai melakukan sendiri dengan cara saya. Oh, Dan yang menarik ibu saya yang selalu bela saya. oh, Ya, karena Ya. papa itu selalu cek, sudah sholat,
Kalau dalam pada saat Ramadan puasa nggak? Ya saya nggak puasa. Padahal sejak itu, Ya. sejak perjumpaan itu Bapak udah males-malesan lakukan itu ya? Saya udah nggak puasa, tapi pas saat mau buka puasa harus duduk karena ada papa. Ya. Mama saya selalu melindungi. Pernah Nggak satu ketika puasa tapi ikut buka puasa begitu ya? Satu ketika Alkitab yang dibungkus pakai koran itu saya simpan di lemari pakaian. Satu ketika ibu saya dapat waktu dia membereskan pakaian saya. Tapi waktu setelah dia bereskan, saya lihat kok mana Alkitab ini. Ternyata dia lebih umpetin. Oh, masukkan ke dalam. Ke dalam. Supaya nggak ditemukan. Jangan diketemukan oleh saudara atau ayah. Kalau diketemukan ini bisa bahaya, perang. Jadi sebenarnya ibu sudah mengetahui bahwa Anda membaca Alkitab. Sudah. Tapi dia udah diam. Dia tahu saya ke gereja. Oh, dia tahu ya waktu itu. Ya. Jadi saya waktu itu saya tidak lagi melakukan kegiatan keagamaan seperti agama saya yang lama. Tapi saya berdoa secara pribadi menurut cara saya. Saya katakan begini, saya percaya ada Tuhan. Dan kitab suci ini adalah produknya Tuhan. Saya katakan begini, karena saya bingung mau pilih yang mana nih. Saya bilang begini, kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya. Nah ini berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan juga berbulan-bulan. Saya pergumulan itu. Iya, pergumulan, Pak. Ya. Sampai pada akhirnya, ya, satu saat malaikat ini datang kepada saya, dua malaikat itu yang tadi membawa saya. Kali ini dia datang bersama pribadi yang luar biasa yang saya lihat tersalib, tapi kali ini tidak tersalib. Jadi dia di tengah, lalu diapit sama malaikat ini, lalu kemudian dia mengulurkan tangan. Di pengalaman penglihatan yang kedua. Yang kedua. Jadi yang pertama itu yang dibawa ke satu tempat, tapi gejala awal itu baru suara ya. Nah, tangannya terulur dan berkata, datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Nah ini, kenapa? Karena saya merasa ada kekosongan. Karena saya itu paling takut mati di agama lama. Sebab di sana kan kita beramal sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kalau ditanya, ya seberapa banyak ya? Sebanyak-banyaknya. Ntar ditanya lagi, kira-kira mampu ya, namanya juga manusia gitu. Nah, tetapi waktu saya baca Alkitab lalu kemudian dikonfirmasi oleh pribadi ini, waduh ini luar biasa. Ini telah mengisi kekosongan dalam jiwa saya, dan pada akhirnya saya itu tidak pernah ragu lagi dan ambil keputusan setelah saya baca Roma pasal 1, 16 dan 17. Ya. Saya simpulkan dua ayat itu dalam satu kalimat pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian saya ambil keputusan, ya terjadi gejolak. Ini keputusan diambil tanpa ada yang membimbing juga? Iya, sama sekali nggak ada. Sebab kalau Pak Martin datang kepada saya zaman itu menawarkan Yesus, pasti ditolak. Bukan cuma ditolak, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Jadi nggak ada yang berani lah menawarkan. Iya kan? Baik. Nah, jadi saya ambil keputusan. Nah, terjadi gejolak. Papa saya itu mendengar saya sudah ke gereja itu dari orang lain. Oh, akhirnya bocor juga. Ya, memang dia mendengar, tapi dia nggak yakin. Dia sempat bilang di orang di kantornya, saya tahu anak saya. Gitu. Dia bilang, saya tahu anak saya. Ya. Tapi ini udah dibicarakan di mana-mana. Udah santer lah. Satu kali dia nanya langsung. Saya bilang yes.
saya udah ikut Isa Al-Masih. Itu terjadi gejolak, bentrok. Ya. Itu Bapak sudah SMA? Ya. Artinya sudah remaja lah ya? Ya. Ah, Ya. Oke. Jadi bentrok, kemudian ya ada pihak-pihak tertentu sebagai mediasi, ya. Tapi itu tidak berhasil, ya. Karena saya sudah ngotot dengan Yesus Kristus, Dengan keyakinan Ya, Bapak betul, terhadap betul. Yesus Kristus. Iya. Betul. Oke, baik Pak. Dalam buku yang Bapak tulis, diceritakan adanya dorongan kuat untuk ke gereja. Ya. Nah, saat Anda pulang dari suatu seminar bersama seorang teman Kristiani bernama Rudi Rompas, dan Anda nyatakan hal tersebut kepada teman Anda, bagaimana ceritanya? Kisah itu bisa menceritakan bahwa saya ini udah beralih. Gitu. Ya. Jadi gini, Rudi Rompas itu adalah adik kelas saya, Oh, teman saya. Jadi saya duluan lulus dong, ya. ya kan? Nah, tapi karena walaupun adik kelas, saya berteman dengan dia. Saya itu aktif di kegiatan ormas, Pak. Ya. Juga di partai tertentu. Nah, dulu ada organisasi namanya ABI, ya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Nah, saya aktif di situ. Ada kebiasaan begini, kalau teman-teman Kristen, nah di situ saya mulai berkenalan dengan banyak orang Kristen juga. Kalau teman Kristen yang melakukan kegiatan, maka kami yang Muslim menjadi semacam satgas, menjaga. Ya. Kalau kami yang Islam melakukan kegiatan hari raya besar, maka mereka juga yang menjaga. Bergantian. Ya. Nah, satu ketika program dari umat teman-teman Kristen ada semacam seminar di sebuah gereja. Ya. Nah, yang anehnya saya datang bukan jadi satgas, tapi Jadi saya peserta. duduk mendengar. Iya. Ya kan? Waktu pulang dari situ, saya ceritakan kepada teman saya, ya, si Rudi ini waktu saya pulang, karena waktu pulang kita jalan kaki, rumahnya dulu baru rumah saya. Dalam perjalanan itu saya sampaikan bahwa Rudi, saya itu ada gejolak dalam diri saya. Saya mau belajar tentang kekristenan. Itu dia kaget, Pak. Ya. Dia kaget. Ya, tapi saya ngotot. Waktu saya ngotot, akhirnya dia bilang begini, ya udah kalau memang you mau gereja, nanti ini hari Jumat tuh, saya lupa tanggalnya, ada kegiatan ucapan syukur begitu ya. Kalau di Poso itu dibilang padungku, Pak. Padungku. Iya. Ucapan syukur dalam rangka panen begitu. Ya ada di berbagai daerah. Ya. Ada begitu. Kegiatan Ya, seperti ucapan itu syukur tahunan begitu, Pak, Iya, karena hasil panen ya. Kalau di Manado ada juga itu. Iya, ucapan syukur. Iya. Gitu. Nah, karena memang orang Manado itu yang dominan di daerah sana. Ya. Iya. Kemudian dia katakan nih nanti jam sore nih ada ibadah. Ya, ada ibadah ya. Kalau kamu mau datang, datanglah. Dia pikir saya menanggapi itu tidak serius. Karena itu dia kaget ketika saya datang. Hadir di gereja. Datang ke rumahnya dulu. Oh, ke rumahnya. Saya menggunakan pakaian putih, serba putih, Pak. Oh. Iya. Pokoknya baju putih, celana putih gitu ya. Saya datang, oh dia kaget. Akhirnya dia galau begitu ya. Antara percaya dan tidak percaya. Ada sedikit ketakutan barangkali. Akhirnya keputusannya begini, udah kamu duluan deh. Atau dia duluan, saya belakangan. Dia nggak mau jalan sama-sama. Oh, ya. Nah, jadi waktu Takut terjadi sesuatu. ya begitu konflik, karena dia tahu bagaimana saya. Iya. Ya, dalam kekerasan hati. Ya. Kemudian saya tanya dulu kalau masuk gereja itu gimana sih? Karena ini kan gereja Protestan, Pak. Jadi lebih sahdu begitu ya. Dia udah kasih tahu, pokoknya kamu jalan aja, lihat tempat yang kosong, lalu kamu duduk. Nah, gereja ini gereja di mana ada guru-guru saya. Di SMA. Iya. Oh, ya. Di SMA dan juga SMP.
Waktu saya masuk, itu saya merasakan semua pandangan itu ke saya. Tatapan curiga atau welcome? Nah itulah, saya nggak tahu. Saya masuk aja, lalu kemudian saya ambil tempat yang kosong, saya duduk. Supaya saya menjaga jangan sampai saya diketahui asing begitu ya. Iya. Saya ya ikuti aja, dia udah kasih tahu prosedurnya begitu ya. Iya. Duduk, nunduk aja. Tahu nggak waktu nunduk itu Pak, yang ajaib. Saya mau doa seperti apa kan? Saya nggak tahu kan, duduk. Tapi tiba-tiba saya bisa berdoa. Dan doanya doa Bapa kami. Wow. Lah boro-boro belajar itu Pak. Iya. Iya kan? Baca pun saya. Itu biasanya dipelajari ketika katekisasi. Tapi keluar nih. Pak Rusli tidak ada yang bimbing saat itu ya. Walaupun mungkin luar biasa. Tidak semulus yang tertulis, tapi Bapa kami yang di surga bla bla bla. Sampai aja hari ini saya udah lupa apa saya yang saya bilang. Tapi judulnya Bapa kami begitu. Iya. Nah, saya duduk. Waktu saya mendengarkan khotbah pendeta, pikiran saya ini masih peperangan lagi. Ini pendeta bodoh banget juga ya. Kok Allah itu 3 gitu kan? Dia berkhotbah tentang Trinitas. Bukan, karena pentahbisan itu kan permulaan itu kan. Oh iya. Kami di awal habiskan ibadah ini kan. Ya. Nah ini kok. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi, tapi hati saya kembali berkata, ini sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Dan ketika musik itu mengalun, saya terjadi air mata itu nggak bisa terbendung. Seperti orang yang hancur hati begitu ya. Kemudian air mata itu mengalir sederas-derasnya. Ini pengalaman yang luar biasa Pak. Tanpa Bapak sadari, Bapak saat itu mengalami lawatan Roh Kudus. Ya. Di dalam ibadah di gereja itu. Betul. Walaupun Bapak belum mengaku secara terbuka belum di depan baptis, umum belum. Bahwa Bapak adalah murid Kristus. Betul. Pengalaman yang luar biasa. Ya. Pak Rusli, dalam pengalaman Bapak ini terkait dengan kemudian hari Bapak dibaptis. Ya. Tepatnya 1 November 1987. Ya. Anda akhirnya dibaptis. Nah, betul. Anda membuat gempar keluarga dan masyarakat di sekeliling Anda. Apa akibat yang harus Anda tanggung dari keputusan mau dibaptis itu? Ya, jadi gini, sebelum pembaptisan itu memang sudah terjadi gejolak. Ya. Tapi anehnya saya tidak menghilang kok. Saya sedang beraktivitas, orang lihat saya berjalan ke gereja. Kadang saya dilempar dengan batu. Wow. Ya, dan nggak kena. Luar biasa. Ya. Ada almarhum seorang TNI yang suka bonceng saya, papanya Brigjen Max Malioga, sudah purnawirawan Pak Max itu. Itu suka ketemu di jalan, suka bonceng saya. Ajak ke gereja? Beliau ini seorang penatua Pak, di gereja. Iya. Ya. Nah jadi waktu saya mau dibaptis itu terjadi gejolak. Sudah sidang keluarga dari tokoh agama, tokoh masyarakat sampai kepada pemerintah. Ya kan? Kepada pemerintah kebetulan masih ada hubungan keluarga sebagai seorang sekretaris daerah waktu itu. Sekda. Ya, dia panggil papa minta tolong coba arahin dulu anak saya. Yeah. Saya ketemu sesudah sholat, beliau sholat maghrib, kita ngobrol dan dia bicara tentang kekristenan. Ya, saya sampaikan apa yang saya alami. Dia katakan itu hanya halusinasi, ya. Dan saya tidak bisa lagi menjawab ceramah dia. Saya langsung ke undang-undang Pak. Entah itu ide dari mana keluar dari mulut saya, Pak. Kan negara Indonesia ini kan menjamin kebebasan beragama. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Kaget dia. Seperti diingatkan. Jadi dipikir saya itu dijanjikan sesuatu oleh orang Kristen. Ya. Maka dia katakan kalau memang Anda mau dijanjikan untuk bekerja, pekerjaan, silakan
you sampaikan instansi mana saja nanti saya, dia dengan kerendahan hatinya, Iya. nanti saya yang ngantar. Oh, luar Ya. biasa ya. Saya bilang tidak, Hmm. saya mengalami ini. Pada akhirnya saya tetap ngotot dan beliau bilang, karena ada gejolak, coba kamu keluar dulu dari kota ini. Oh. Nanti saya yang biayai, kemana saja. Hmm. Tapi lagi-lagi dengan tegas saya katakan, ya saya mau keluar tapi saya mau dibaptis. Saya dibaptis dulu, terserah Anda. Pendeta nggak mau baptis saya, Pak. Karena Takut resikonya. ya takut resiko. Tapi ini papanya Bapak Brigjen Malioga ini ya, Penatua yang jamin, gereja. ya penatua ini yang Iya. jamin. Udah baptis aja Pak Pendeta gitu loh. Kan ini bukan, kan negara kita negara Iya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya udah baptis aja. Ya, saya dibaptis, menyatakan iman secara resmi ya di tengah ibadah, Iya. kebaktian, baik kepada jemaat, kepada pendeta dan di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada paksaan, saya dengan kesadaran penuh mau ikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ya, dibaptis, lalu saya berangkat. Ya, demikian Pak. Oh, Ya. gitu ya. Nah, Pak Rusli, Ya. Anda bukan saja dibuang oleh keluarga, tapi bahkan ayah Anda membebaskan siapapun untuk melakukan apa saja kepada Anda, untuk dianiaya kah, bahkan mungkin dibunuh gitu ya. Nah, bisa Bapak ceritakan mengenai hal ini? Ya memang saya sadari bahwa dia malu Pak. Karena dia tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Ini mencoreng wajah Dan ayah. ada pemahaman di dalam agama kami itu, kalau anak itu murtad, ini menjadi penghambat beliau untuk masuk surga. Oh, ya, Maka karena saya tetap ngotot pada iman yang baru ini, dia juga nggak bisa bikin apa-apa, yang mau secara kekerasan saya tetap ngotot, dia melepaskan perlindungan. Terserah. Ya. Ya. Orang bebas memperlakukan Ya. apa saja terhadap anak saya ini. Dan saya betul-betul hanya bergantung sama Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku. Amin. Iya, iya, iya. Nah, Anda kemudian menceritakan menyingkir ke Manado dan hidup terlunta-lunta di sana. Sampai sebuah keluarga memberikan tumpangan dan kemudian GKST mengirim Anda untuk belajar teologi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Nah, bisa Anda ceritakan kisah ini sampai Anda ditemukan keluarga di Manado, lalu kemudian bisa ada hubungan dengan GKST yang membiayai sekolah di Tomohon. Ya, jadi kan saya dibaptis oleh pendeta di gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya. Nah, seperti saran dari pemerintah waktu itu saya keluar dulu, maka saya pergi ke Manado. Manado menjadi tujuan saya. Saya keluar dari Poso ke Manado. Nah, rupanya di Manado ini keluarga di Manado udah tahu. Oh. Udah di Cerita surat. tentang Ya, tentang saya. Iya. Ya. Entah dari mana mereka tahu, tapi yang pasti mereka udah tahu. Saya masih diterima beberapa minggu, tapi saya tetap ngotot. Lalu saya dianggap najis, Pak. Ya, Sama keluarga di Ya. Manado. dianggap najis. Keluarga dari papa atau mama? Mama. Dari Ya. mama ya. Saya dianggap najis begitu ya, saya sadar bahwa saya sudah berbeda keyakinan, maka saya meninggalkan rumah itu setelah saya dapat mimpi. Nah, ini mimpi. Oh. Ya. Jadi saya dapat mimpi, jadi petunjuk di mimpi itu saya harus pergi. Entah kemana, saya belum tahu. Oke. Dan saya kemas baju saya di sebuah tas kresek begitu. Lalu saya pergi tidak punya duit. Ya.
ada duit tapi hanya Rp25. Itu nggak dihitung duit lah. Ya kan? Iya. Saya jalan ya, karena dari tempat saya ke salah satu gereja tidak begitu jauh juga sih. Saya datang ke gereja Gemim, salah satu gereja Gemim. Tapi rupanya di sana saya nggak diterima. Ya saya sadar juga bahwa tentu mereka juga cukup hati-hati. Hati-hati dan mungkin juga Jangan curiga. Ya, karena mereka minta KTP saya, KTP itu masih keterangan Iya, Islam. agama yang lama. Maka saya seperti dikembalikan kepada ada namanya ketua wilayah PGI begitu ya. PGI wilayah. PGI wilayah. Iya kan? Nah, sebetulnya PGI beberapa pendeta itu menyidangkan ya, sharing begitu, rekomendasi mereka saya diserahkan ke gereja itu. Tapi kemudian pendeta di situ agak keberatan. Oh, jadi Pak Rusli tentunya cerita tentang latar belakang siapa Bapak, Betul. lalu kemudian Bapak mengambil keputusan dibaptis, lalu lari dari kota Bapak tinggal dan tiba di Manado begitu. Saya kelaparan Pak, nggak diajak makan dulu gitu. Saya puasa lah, karena saya biasa puasa. Ya saya kalau cerita ini saya bisa nangis Pak. Iya. Bisa dipahami, ini saat-saat yang sangat berat ya. Betul, ini segmen ini memang agak berat bagi saya. Karena waktu saya datang ke gereja itu, saya diadili Pak. Ya harusnya mereka itu kasih makan dulu. Maksudnya welcome gitu ya. Ada Lepas saya jiwa punya, ya kalau misalnya memang saya punya motivasi jahat kan ada Tuhan gitu kan. Ya. Jadi sepertinya pendeta di situ sudah almarhum juga, dia nggak terima Pak. Menolak pokoknya Bapak memang tidak boleh menolak di situ. Pada akhirnya saya diambil sama anak muda, jadi pemudanya yang ngambil. Jadi kelompok pemuda ini sampai kemudian saya ketemu dengan keluarga Boda Montolalu. Keluarga Boda Montolalu. Iya. Mereka menerima saya seperti anak mereka. Wow, luar biasa. Diberi tumpangan, diperhatikan makan, semuanya. Lalu saya itu pingin dididik Pak. Saya pingin dididik. Saya hadir dalam satu kebaktian gereja, saya nggak usah sebut gereja itu. Jadi dalam khotbah itu pendeta itu bicara tentang kasih. Saya merasa bahwa mungkin pendeta ini bisa mengakomodir saya untuk belajar Alkitab begitu kan. Karena saya tahu di situ ada semacam kursus Alkitab. Ya, saya kan cuman belajar sendiri. Apalagi konsep Allah Tritunggal ini kan susah ya. Tapi bagi saya tidak peduli itu. Yang penting saya Yesus gitu loh. Ini jalan keselamatan. Dan saya yakin bahwa orang Kristen tidak percaya 3 Allah seperti yang saya pahami dulu gitu kan. Itu semangat cinta mula-mula. Saya datang ke sana. Kemudian sesudah kebaktian itu saya datang kepada pendeta itu bicara. Tahu nggak, pendeta itu pikir saya penipu. Ya, dia menolak. Ironis, sangat ironis dan menyakitkan hati, dia memberikan saya uang Rp1.000. Ya zaman itu ya sudah bisa ongkos angkot itu ya. Karena angkot cuma Rp200 ya. Lalu kemudian saya pergi, saya nangis tuh di jalan. Jadi ini Bapak diusir yang kedua kali oleh gereja? Ya, jadi dia memang menolak. Padahal saya tahu di situ ada kursus, semacam pembelajaran Alkitab. Saya pingin gitu. Justru gereja yang penakut ya, bukan Nah, cari jiwa malah menolak jiwa yang padahal datang. ini Manado loh Pak. Iya, betul. Ya, Manado loh, bukan Jawa. Iya. Nah, saya pingin ketemu dengan pendeta itu, entah sudah di mana ya. Bahwa saya mau katakan bahwa saya lah orang yang dia tolak itu. Dia pikir saya penipu ya. Ada maksud motivasi Mau lain. mencari keuntungan. Lagi-lagi saya tidak diterima, saya jalan ya. Tetapi dalam hati saya pandang Yesus. Jangan pandang gereja, jangan pandang pendeta. Tetap
fokus pada Yesus. Nah, tetapi kemudian setelah sekian lama saya menunggu hasil dari Gemim itu, pada akhirnya Gemim itu menolak, ya, secara formal. Ya. Maka saya harus balik ke Poso. Ya. Wah, ini berat sekali, Pak. Karena balik ke tempat, makanya di buku itu bagaikan ular mendatangi penggebuk gitu kan. Nah, saya harus balik ke sana. Ya. Dan karena itu saya cari teman saya si Semi ini. Ketemu Pak Semi. Yang teman SMT. Ya, suka berdebat itu kan. Saya mengasingkan diri di satu tempat yang jaraknya cukup jauh dari Poso. Sambil saya juga pergi ke beberapa gereja dan ada tawaran-tawaran untuk studi karena saya sadar bahwa saya di GKST, saya harus bertanya dong sama sinode. Karena dibaptis oleh GKST. Saya harus bertanya dulu, apakah sinode memfasilitasi saya untuk belajar teologi atau Alkitab? Oh, mereka bilang sudah lama kami nantikan, tapi kami tidak akan tawarkan. Anda yang harus memintanya gitu. Mereka memang menunggu. Dan pada akhirnya saya diutuslah sekolah di Universitas Kristen Indonesia di Tomohon. Fakultas Teologi, jurusan Tomohon. Ya, jurusan filsafat agama atau kependetaan begitu ya. Gitu, Pak. Iya. Ada teman saya lulusan sana juga tuh, Pak. Oke. Iya. Lalu ada peristiwa di mana pada tahun 1992, 5 tahun setelah Anda dibaptis, Anda ditangkap. Ya. Apa sebenarnya alasan penangkapan itu dan pasal apa yang dikenakan kepada Anda? Oke, ini segmen ini juga menarik ya. Saya mau ceritakan, nanti saya bisa nangis lagi nih ya. Ini segmen kedua, ini segmen yang berat nih ya. Iya. Sebenarnya saya mau melupakan masa itu ya, masalah itu karena menyakitkan kalau diceritakan. Ya. Makanya dalam kesempatan kesaksian itu saya tidak banyak korek. Sebab kalau saya korek pasti saya nangis. Ya. Jadi gini, setelah 3 tahun belajar di teologi, semester 6 saya sudah selesai kuliah kerja nyata. Oh, jadi Anda sudah kuliah di UKIT, baru ini terjadi peristiwa penangkapan Betul. ini. Jadi saya pulang ke GKST. Pertama karena mereka yang memfasilitasi saya sekolah. Iya, betul. Melapor. Saya melapor bahwa saya sudah tahap akhir. Sudah selesai kuliah kerja nyata, saya mau buat skripsi. Maka saya akan melakukan penelitian lapangan. Yang kedua, saya pingin ketemu orang tua, kangen. Ya. Nah, waktu saya datang, gak ada masalah. Lalu pendeta klasis menjadwalkan saya ke berbagai gereja. Nah, ternyata kehadiran saya menimbulkan gejolak lagi. Yang lama itu muncul lagi karena memang luka lama yang belum sembuh itu. Jadi begini ceritanya, waktu saya tinggalkan Poso setelah saya bersaksi kemana-mana, diutus sekolah, ya, saya disarankan oleh beberapa pendeta, kesaksianmu lisan itu kami bisa lupa, tapi coba buatlah tulisan. Maka saya buat tulisan, tapi masalahnya di lembaran itu saya lupa taruh untuk kalangan sendiri. Jadi itu saya kasih ketiga pendeta. Nah, rupanya waktu itu sudah terjadi gejolak juga, cuman saya nggak ada di tempat. Ya, waktu saya datang, nah rupanya dikorek lagi nih. Sampai kemudian di satu kebaktian, kebangunan rohani, selesai ibadah itu saya diamankan karena ada aksi, Pak. Karena ada aksi, maka saya dianggap pemicu, diamankan. Jadi Anda sedang memimpin ibadah KKR. KKR untuk anak muda. Untuk anak muda. Ya. Selesai itu ditangkap. Ditangkap, saya pulang rumah sudah ada polisi. Ya, tempat saya nginap sudah ada polisi. Lalu kemudian saya diamankan dulu, Pak. Status pengamanan. Karena ada aksi. Maka Kapolres itu sangat luar biasa, Kapolres ya. Dia Muslim tapi dia hebat.
Oh, Dia menjaga saya dengan baik, dia Iya. seorang nasionalis dan seorang penegak hukum yang dapat diberikan jempol gitu kan. iya. Dia jaga saya, dia katakan kalau ada anak buah yang kasar kepada kamu, lapor saya. Lapor. Dan dia mengupayakan supaya saya dilimpahkan aja ke Polda karena Polda Sulteng waktu itu. Hmm. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang tidak suka sehingga Kapolres ini kalah suara. Oh. Dan pada akhirnya setelah saya dilepaskan, beberapa hari dilepaskan, ditangkap lagi dengan surat penahanan. Oh. Maka saya ditahan. Ya, saya ditahan lalu dikenakan pasal 156A KUHP, Hmm. yaitu penistaan agama. Penistaan agama. Nah. Oke. Beberapa bulan saya di dalam sel polisi, saya dijaga dengan baik. Hmm. Tidak ada yang dapat menyakiti saya. Iya. Karena Kapolres kontrol terus. Tapi kan tidak boleh lama di situ. Setelah kita penahanan pengadilan, ya setelah prosedur perpanjangan selesai, harus dilimpahkan. Iya. Maka konyolnya begini Pak, saya mungkin strategi mereka. Hmm. Saya diantar ke rumah tahanan itu pada hari Jumat ketika petinggi-petingginya sedang sholat. Ah. Jadi waktu saya masuk hanya ada sipir Hmm. dan itu sudahlah Pak. Kalau saya ceritakan saya pasti menangis. Hmm. Saya dipukul babak belur. Mengalami penyiksaan secara fisik. Fisik, Lalu. ditendang dengan lars. Hmm. Ya, Iya. saya sampai jatuh ditinju di bagian depan Hmm. muka. Hmm. Sampai saya pernah sakit kepala selama 1 bulan. Oh. Mungkin saya pikir saya amnesia. Hmm. Dokter keberatan, juga pengacara, tim pengacara yang dikirim oleh Fakultas Teologi Iya. dan Gemim Hmm. ya untuk mendampingi saya, Iya. keberatan, masyarakat keberatan ya. Karena memang saya dianiaya. Hmm. Iya. Ya. Di Memang penjara itu. ya di rumah tahanan negara itu. Iya. Harusnya nggak boleh Iya. karena saya masih tahanan. Hmm. Gitu. Belum ada vonis. Belum. Harus praduga tak bersalah kan? Iya. Gitu. Tapi itulah Pak, kalau saya ceritakan bisa nangis lagi. Hmm. Ya. Ya, ya. Baik. Sangat menarik peristiwa yang Bapak alami. Ada harga yang dibayar Betul. dengan sangat mahal ketika Bapak mengambil keputusan mengikuti Kristus dan kemudian belajar teologi untuk Ya. menjadi seorang hamba Tuhan. Betul. Nah, Anda bukan saja mengalami penekanan psikologis oleh massa yang hadir dalam persidangan pada Ya. waktu masa persidangannya, tapi bahkan pernah beberapa kali disiksa oleh para sipir yang Bapak Ya. sampaikan tadi. Betul. Tapi kemudian Anda mengampuni Nah, orang yang menyiksa Anda. Ya. Bisa diceritakan sedikit? jadi kan masyarakat Kristen keberatan. Ya. Pengacara saya keberatan. Hmm, Karena ada visum dokter, iya. muka saya Penyiksaan ini itu ya. mengalami memar di bagian pelipis, Ya. kena tinju. Dan pada akhirnya karutan itu minta maaf. Hmm, Ya, dipanggil saya secara empat mata, bicara. Kalau saya, kuncinya di saya. Kalau saya keberatan, mereka diproses. oh, Tapi saya diingatkan kalau mereka diproses, berarti ini mempengaruhi dapur mereka. hmm, Di sana saya harus mengampuni, Pak. hmm, Saya harus mengampuni mereka, saya memaafkan mereka. Dan terjadilah situasi, suasana yang berbeda. hmm. Ya, karena saya mengampuni, memang Ya. kalau kita mengampuni itu ya Pak ya, Iya, itu iya. luar biasa, situasi jadi berbeda kalau kita mengampuni. Betul, betul. Mengubah segala sesuatu. Ya, sehingga saya harus bersahabat dengan mereka. Ya, Iya. cuma ada masalahnya lagi, gini. Saya itu ternyata dicekal untuk berbicara kepada teman-teman narapidana tahanan di dalam. Oh, Karutan itu udah bilang di antara yang ada di dalam, kamu orang yang berpendidikan. Mungkin Hmm. juga dengan sipir saya. hmm, Tapi saya tidak tahu kalau saya dicekal untuk berbicara misalnya di gereja. hmm. Satu waktu saya itu mengisi kekosongan jadwal dari Departemen Agama. Ya. Di hari Minggu sudah jam waktu ibadah udah lewat Hmm. 30 menit hampir 1 jam nggak datang nih petugas. Hmm. Maka atas kesepakatan orang di sana tua-tua di situ, Iya. saya naik. Saya berbicara memberitakan Injil. Di gereja itu.
Setelah itu saya dimasukin lagi ke sel paling gelap selama 4 hari. Wow. Tempat kecoak, nyamuk. Ya. Gara-gara Gara-gara itu berbicara Injil di dalam. berkhotbah. Ya. Itu di dalam rutan. rutan. Di dalam rutan ada sel untuk orang-orang nakal sebetulnya Iya. yang melanggar. Nah, saya dianggap melanggar. Tapi kan saya tidak tahu sebetulnya Aturan itu ya. Cekal yang dibuat itu, pencekalan itu. Iya. Tapi semua harus mengampuni, Pak. Iya. Ini proses pembentukan yang Pak Rusli harus lalui Iya. untuk dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya. Betul. Kalau boleh dibilang justru karena pembentukan itulah Pak Rusli dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Iya. Paling tidak itu membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Ya. Pada akhirnya saya bersyukur kan. Iya. Ada orang berbicara setia di mimbar. Tapi ketika masalah itu datang kepadanya, apakah dia mau setia lagi? Itu persoalan. Iya. Jangan-jangan lari Nah, dari imannya. itu. Tapi saya sudah membuktikan. Iya, puji Tuhan. Itu yang luar biasa. Betul. Nah, akhirnya Anda divonis 4 tahun penjara. Nah, selama 4 tahun di penjara, apa pengalaman yang paling berkesan di sana? Ya, saya ceritakan dulu proses. Saya dituntut 4 tahun, Pak. Ya. Ancaman maksimal dari 156A itu 5 tahun. Jadi tim jaksa penuntut umum minta 4 tahun. Ya. Sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan itu ada dua bagian. Ya. Dari tim penasihat hukum berdasarkan hukum, ya dasar-dasar hukum dan segala yang terungkap di pengadilan, persidangan. Dari segi saya itu bagian saya dari segi Alkitab teologi. Maka saya beri tema pidato pembelaan itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Tahu Pak, itu pengunjung sidang 5.000 Pak. Wow, luar biasa. Itu ini di kota ya Poso. Poso. Oh, ya, ya. makanya Debbie Basir itu saksi. Oh. Tahun 9293 beliau itu masih agama lama. Datang mendengar dengan emosi juga. Tapi 95 kan beliau ditangkap. Iya, ditangkap Tuhan maksudnya. Gitu. Iya. Nah, jadi setiap kali persidangan itu memang menarik sekali. Dan saya merasa saya anak raja. Kenapa? Karena saya dijaga ketat. Iya. Kadang-kadang saya harus menyamar jadi polisi, Pak. Ya. Dan berjalan di antara manusia yang memadati, bukan saja itu jam, misalnya kalau di sidang jam 9, itu jam 7 ruangan sidang udah full. Dan pengunjung. yang lain itu di halaman, di jalan, ya. Mereka dengar pakai pengeras suara, ya. Dan itu saya membacakan pidato pembelaan itu. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa itu ya. Putusannya 4 tahun jadi 6 bulan. 4 tahun dan 6 bulan. 4 tahun dan 6 bulan. Itu jadi bahasa bonus, hukumnya. Ya, bonus 6 bulan. Bonusnya 6 bulan. Saya nyatakan banding, Pak. Tanpa disadari Tuhan merancang sesuatu di mana Pak Rusli memberitakan Injil. Betul. Ya, melalui proses pengadilan itu kepada umum. Ya, termasuk Ibu Debbie Basir itu. Ya, di layar Bapak Ibu Saudara ada foto di mana Pak Rusli Monoarfa sedang berada di penjara di Poso. Iya. Ya. Baik. God lovers, pembicaraan kita semakin menarik. Namun kita break dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini, dan jangan lupa bagi yang komen dan memberikan saran, Anda akan mendapatkan hadiah dari Diaspora TV. Dan saudara, ini waktu-waktu penuai
nggak siap, hamba Tuhan nggak siap, kita nggak akan pernah bisa ikut karena Tuhan kita tuh Tuhan yang bergerak loh. Kita nggak bisa stuck di satu tempat, kita nggak bisa, apalagi saya hari ini supaya pelayan Tuhan bangun, bangkit dari tidur, bangkit dari kematian. Udah cukup kita jadi Kristen yang cuma melakukan aktivitas kita dan tidak pernah ada sebuah kegerakan dari hati yang melihat ini pergerakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya, dari dulu saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau melayani Tuhan di dalam pergerakan-Mu Tuhan. Karena saya nggak mau ketika saya bergerak itu tapi tidak dalam pergerakan Tuhan, kita akan jadi sia-sia pelayanan kita. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tata ibadah sudah nggak esensi, gedung semuanya sudah nggak esensi. Ini saatnya semua pengajaran gereja sedang diuji. Waktu kita sama-sama kita nyembah, full musik, full air condition, lighting yang bagus semua. Sekarang di rumah sendiri, bener nggak kita sedang duduk sekarang? Perhatiin ini. Saudara, 4 tahun 6 bulan di penjara. Ya, kenapa? Karena saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada cinta mula-mula.